Anti-anti main led karena dari tadi di awal gue liat mah langsung ngerasnya terobos aja terus. Tapi ternyata di sini mereka coba untuk mengikuti lawannya itu glider yang lebih main lebih pasif karena tadi untuk glider di game pertama lawan Red Baron juga main pasif. Yuk, dan kita lihat sini apakah Bocil masih di atas segalanya atau tidak. Dimana Kapten Leong sendiri, oh FFX nih, FFX Leong, waduh, ada ya. Dan lagi-lagi nih, mereka memilih untuk emot-emot terlebih dahulu. Mungkin kayak peregangan atau gimana sih? Iya itu apa stretching biar nggak kram ya kan. Tapi nampaknya udah tembakan juga dari Rasya kali ini. Wasuh, dapat korban kali langsung aja tumbang. Cuk Gaming bakal coba di end kali ini, bakal coba nggak bisa diselamatkan lagi. Cuk Gaming dan Ryosan gagal untuk menyelamatkannya, di mana seorang Ray Gaming juga bersiap dari sebelah kanan. Pastinya mengantisipasi akan adanya flanking. Karena memang posisinya bagus banget kali ini dari Monster Truck ya. Ya, benar banget. Dan kali lagi nih Rasya dapatkan 1 poin eliminasinya, di mana 1 rotasi dan juga 1 pengamatan yang cukup baik dari Rasya dengan begitu sabarnya. Oke, dengan ukuran anak kecil ini cukup luar biasa. Yuk, dan masih dengan Sipit, SS Sipit nih. Kita lihat langsung saja mereka masih coba menahan diri dan tidak banyak melakukan pergerakan ya. Di mana 1 senjata demi pistol masih cukup digunakan, di mana ada Desert Angle, juga ada G18 juga. Di sini nggak ada yang beli M500 ya. Iya, biasanya Rasya pakai M500, cuman kali ini kayaknya joget dulu aja kata Rasya. Gua nggak usah pakai M500 deh, karena memang tempatnya juga kali ya. Karena kita di CPR juga agak sulit buat pakai M500 karena ngeker banyak obstacle kayak kontainer. Agak sulit sebenarnya, tapi kayak Zora nutup lagi nih. Betul. Dia bakal ketemu aja sama Cepcil, Ryosan dan juga Okit. Member glider yang masih bertahan coba untuk masuk perlahan. 4 lawan 3, apakah bisa dilakukannya? Wih, Cepci udah biasa mungkin untuk gocek-gocek di sini. Oke, sudah ada tembakan. Tembakannya langsung menemukan lawan di mana, dan ternyata langsung dipukul sama Rasya. One Punch Man, itu dia Rasya ya. Ya ampun, Luar biasa sekali Bapak Rasya. Ya, Anda sudah luar biasa. Yuk, dan di round kedua di mana Monster Truck dan juga Glider akan coba berhadapan kembali. Udah ada beberapa M1847, Rasya langsung membeli senjata jarak dekat nih. Kayaknya langsung Raske. pakai shotgun 1887 double barrelnya. Kali ini bakal gerak masuk di Katulistiwa ya. Yuk, dan ada beberapa pemain juga yang udah beli vest dan juga helmet seperti Cepcil. Oke, lebih memilih untuk menggunakan pertempuran jarak dekat nih. Saya kayaknya untuk Pistol dia. tapi udah vest dan level dan helmet tuh udah kayak membantu banget, mungkin lebih ke condong mengcover atau juga lebih buat ngerush. Trading damage-nya agak kurang ya. Shotgun ketemu sama handgun walaupun lu punya armor sih. Belum dari segi damage sih masih gedean shotgun juga, dan sakit banget apalagi double barrel dari deket banget ya. Jarak jauh juga agak lumayan sih double barrel. Ya, Lumayan. kecuali dia memang pengen nembak dari jauh biar gak kena trading damage dari jauh. Tapi ternyata Okit berhasil dijatuhkan. Langsung di end aja. Cuk Gaming juga terjatuh ke Cepcil dan juga Ryosa. Di mana Rasya udah maju ke depan. Terobos terus Rasya. Kasih tahu coba dari ke atas. Gak kena siapa-siapa. Bergerak masuk. 1 orang. Bakal di jump shot lagi kah? Kepala yang mana? Dijogetin dulu. Itu dia Rasyaku. Bakal coba bergerak lagi masuk ke arah sana. Ada Cepcil coba berusaha untuk defend. Tapi ternyata Cepcil malah mikir untuk melarikan diri. Bakal dipukul sama Rasya. Rasya gak mau nembak. Itu dia masih tahan, kali ini masih bisa bersembunyi ke arah atas. Bakal jump shot oleh Rasya. Belum dapat damage-nya, bakal kena knockdown. Itu dia kualat loh Rasya. Itu dia Okit sendiri ya. Bakal coba bertahan di mana Ray Gaming bakal coba nembak depan. Dan 2-0 untuk Monster Truck. Wow. Monster Truck dapatkan 2 poinnya, dan kita lihat tadi luar biasa ya, Rasya begitu slow dan juga begitu santai, tidak terlalu tergesa-gesa untuk menembak. Jadi sempat emot juga. Dia bukan nembak malah emot tuh. Iya. Kualat Rasya. Itu antara kepencet emang niat sih sebenarnya. Jauh sih pasti, tombol tembak sama tombol emot pasti jauh sih ya. Oke. Itu udah sengaja berarti memang dari Rasya. Rasya ini mulai tunjuk gigi ya. Cuk Gaming di sini langsung aja. Iya, luar biasa udah dapat beli PS dapat 2-nya. Dimana ada MP5 sudah digunakan. Oke, senjata SMG. Rata-rata dari tim Monster Truck udah punya 2 senjata ya. Ada senjata jarak dekat dan juga jarak jauh. Ada AN94 disiapkan oleh Ray Gaming di sana. Dimana Thompson juga udah dimiliki. Dimana Ray Gaming udah dapat 3 pemain animasi. Coba ditembak di sana. 1 pemain dari tim Glider. Yap, menerima tembakan balasan juga dari Cuk Gaming, bakal pakai medkit terlebih dahulu. Masih bersembunyi di sini ada Ray Gaming udah menyiapkan gloves-nya untuk pergerakan masuk ke arah depan. Di mana udah kena tembak dari sebelah kiri, masih bisa pakai medkit juga.
Teman-teman akan coba follow up juga tembakan dari samping. Udah ketahuan juga pasti musuhnya berada di mana aja. Cu Gaming sendiri yang kali ini cukup berbahaya tentunya untuk Cu Gaming. Kalau misalkan sampai kekenok dia sendirian dan Cepcil pula. Ternyata Cu Gaming berhasil mendapatkan Leon. Kali masih rahasia dengan shotgunnya. Dapat satu. Dan Cu Gaming berhasil nge Leon dibalikin ke lobby gitu ya. Tinggal 3 lawan 3 dimana Sipit juga nampaknya dalam kesulitan. Betul berlari. Alam udah diaktifkan. Bakal maju dari rumah beton. Berkejar dengan Cepcil. Ternyata Sipit berhasil didapatkan. Yap, mantap sekali. Thompsonnya dari Cepcil cukup luar biasa. Kita tahu bersama-sama di mana gocekan Cepcil ini bisa menumbangkan satu squad bahkan 2 squad. Ya oke. Tapi once again, kali ini Rasya tinggal sendirian. Apakah bakal clutch play lagi? Apakah bakal ace karena Rasya berhasil mendapatkan okit? Tinggal Cepcil kali ini di mana Rasya bakal coba untuk ke N. Medkit dulu Rasya karena Cepcil sudah berusaha untuk datang dari mana ada satu orang lagi berhasil di follow up di Revive Rai Gaming dan tinggal Cepcil sendirian. Keadaan berbalik kali ini. Cepcil dalam kesulitan tinggal sendirian 1 lawan 2. Apakah bisa clutch atau malah dihabisi oleh 2 orang dari Monster Truck? Ya, dan di sini tembakan sama Tasa oleh Rai Gaming di mana kita coba di backstep dengan cukup baik sekali lagi Rasya kita. Waduh, pinter banget sumpah. Dimana dia ada satu orang yang ngebait puter satu, Cepcil nggak sadar karena memang udah nggak bisa kemana-mana juga, bukan Cepcil nggak tahu, Cepcil udah pasti tahu, cuman gua mundur pun zona udah nutup, ya kan, gak ada obstacle lagi, gua mau masuk, siapa tahu di dalam ada orang, atau Rasya lebih menumbangkan Rai Gaming. Hah? Ditumbalin. Enggak. Oh tidak. Ini orang tua ditumbalin udah di situ gue bokong. Udah diam saja, karena memang di sini Leong belum ngekill, abang-abangan. Abang kita semua. Iya. Tapi gua rasa memang ini semua karena ada taktik juga dari kapten, tapi yang mengeksekusi adalah tim lainnya. Sipit udah beri damage langsung udah gitu lagi Rasya setengah darah hilang. Bakal disiapkan. Ada gol cukup baik dari Rasya. Bakal dikenok, bakal di revive dulu. Di sebelah kanan ada yang nungguin juga. Ray Gaming berhasil mendapatkan 1 orang. Bakal di follow up lagi. Sampai Gluos yang menghalangi jalan. Koneksi dasar terlalu lambat untuk follow up lagi. Gak ada cover lagi mana Cepcil. Berhasil mendapatkan Rasya. Rasya langsung di end. Apakah ini akhir dari Monster Truck? Karena masih ada 2 orang lagi, 2 lawan 3 Cepcil cukup kritis. Bakal coba lihat kita terlebih dahulu. Ya, di sini Om Kid sudah mau terjatuh, Bang. Cepcil juga mulai menyusul di backstep dengan cukup indah sekali oleh kapten kita, Leong. Habisi saja. Oke, bakal coba di end sama Leong kali ini 1 lawan 1. Leong melawan Ryosan. Oke, Leong. Coba buktikan. Ini kan karena dia kaptennya. Iya, Kapten Leong. ya Kapten kan? Leong. Or kapten. Ini Dia pasti yang punya taktik untuk tim Monster Truck sehingga Monster Truck bisa sejago ini karena memang dia support ya jatuhnya. Sedangkan Rasya itu adalah rasernya. waduh. Dan ini udah face to face nih, Bang. Shot call dia calling ya kan. Udah 1 lawan 1 antara Kode Kaisen dengan kapten. Oke. FF Leong. Iya. Oke, didadahin dulu. Dijogetin dulu. Iya. Oke, shotgun lawan shotgun kali ini. Ya, kita lihat MP5 nih. Shotgun Leong pegang. Oh iyalah. Dia pegang 1887 sama MP5-nya. Wadai. Ryosan juga pegang shotgun. Kali ini sama MP5, sama MP5 juga. Ini kayaknya Senjata udah sama. adil. Tapi sama juga. Dia punya vest level 1 sama helm level 2. Luar biasa. Kita lihat saja siapa yang bakal memenangkan pertarungan terakhir ini. Tentunya buat Monster Truck cuma Udah kena tembak kali ini Leongnya. Bakal melakukan Mission Impossible nampaknya. Udah ada gloss yang dipasang tapi malah nyangkut di atas 1. Bakal coba untuk buy one kali 1 lawan 1. Deng. Oke, bakal ditembak tapi ternyata tembakan dari Ryosan lebih dulu keluar dan masuk ke badan seorang Leong, dan Leong harus menerima kekalahannya menjadi 1-3. Ya ini poin pertama buat Glida, tentunya menjadi sebuah penyemangat buat tim Bomkid dan Cu Gaming juga buat Cepcil juga. Nih bisa lah nyamain kedudukan untuk kelas mereka. Kita langsung saja Monster Truck juga tidak mau kalah dan udah ada beberapa damage yang didapatkan juga cukup luar biasa. Monster Truck langsung isi dulu. Ada banyak duit tapi hampir rata-rata tidak. Hanya 1 orang saja. Leong saja yang beli vest. Yep, yang lainnya pede banget, nampaknya nggak usah pakai fast, kita bisa menang buat trading hit damage. Tapi kali ini kita bakal ke Cape Town dulu, sebentar aja masuk, coba rek atas genteng. 1 orang untuk sebagai vision juga tentunya. Dimana pemain dari Monster Truck membagi menjadi 2-2 posisinya, sedangkan tim Glider ini lebih berdempetan untuk saling cover tentunya. Wow, ini salah satu strategi di mana rumah dua lantai ini dinaiki dengan cara memasang glue wall ya. Ya, visionnya cukup luas nih. Udah Gaming udah dapatkan vision luas tentunya dengan IN94 di mana cukup luar biasa karena ketika pembelian di Clash Squad sendiri pun itu udah sama equipmentnya sendiri ya.
Iya, tapi gue rasa pemilihan dia untuk nembak di atas genteng jadi kurang baik karena posisinya ketahuan. Meskipun mungkin musuh juga tahu nih, udah ada satu orang nih di atas genteng nih. Tapi dengan cara itu lebih memastikan lagi bahwa udah ada orang di atas genteng. Jadi kita nggak bisa melakukan pergerakan kayak pindah rumah dengan secara terobos aja gitu. Paling ada bagian-bagian rumah dan juga jalan yang nggak bisa dilewatin. Iya, betul. Iya, berbahaya, tapi di depan juga udah ada dua orang sih. Itu kayak bad juga sih Ray Gaming ya, ketika dia nembak, akhirnya lewat jalan yang mungkin aja bisa harusnya dilewatin, tapi udah ada dua orang di rumah itu. Jadi pilihannya cukup baik juga untuk Ray Gaming melakukan open fire. Tapi titik baliknya ada ketika Ray Gaming tidak bisa untuk survive ya, dimana kalau misalnya attack knockdown tidak ada yang bisa bangkitkan dia. Benar, tapi nembak satu orang, Liong cukup retes damage darahnya, nampaknya udah melakukan trading damage terhadap musuh, dan Liong pun terjatuh loket dengan MP5-nya, dimana Cuk Gaming bakal coba untuk masuk ke pertahanan lawan. Oke, langsung end Liong, dan welcome back Liong to lobby. Udah ada Rasya menyerupan dengan shotgunnya, dapat Cuk Gaming, glow cukup responsif dari Rasya, bagus banget, tapi damage-nya diterima oleh Rasya juga gak begitu dikit, cukup banyak, dan Cuk Gaming nampaknya masih bisa diselamatkan. Kelihatan di bawah, Cuk Gaming. Ya, Aduh, di mapping Rasya. yang cukup baik sekali, di mana refleks dari Cuk Gaming ini mulai dibangkitkan bahwa 4 lawan 1 nih, di mana Ray Gaming tidak seorang diri. Aduh, rahasianya kenok, nggak bisa di follow up lagi. 4 lawan 1, Ray Gaming bisa apa kali ini? Bakal coba untuk follow up Rasya kah? Tapi Rasya menjadi tawanan kali langsung di-end oleh Cepcil dengan shotgun 1887. Cuk Gaming bakal masuk. Ada satu orang lagi yang masih bersembunyi di luar zona ternyata. Dan akhirnya Ray Gaming pun tereliminasi oleh ganasnya zona. Ya, dan tentunya barusan ada salah satu keputusan yang menurut saya kurang efektif banget ya. Kemungkinan kalau misalnya Ray Gaming bisa melawan, ada bisa solo versus squad. Oke, tapi Ray Gaming lebih memilih untuk tereliminasi, padahal kita nggak ngejar point kill ya. Iya, emang nggak ngejar point kill juga, bener. Poin ini yang kita kejar, poin kemenangan. Jadi mungkin barusan kalau misalnya dilawan ada kemungkinan kayak 90-10% lah. Ya, tapi kali ini Rasya agak kurang ini ya. Agak kurang mendominasi karena tadi beberapa kali juga kenok juga. Cuman gak masalah juga, pasti para pendukung Rasya gak mau kalah juga untuk monster trucknya. Ada pendukung Sipit, Liong, Ray Gaming, pendukung Boom Oki, Cuk Gaming, Cepcil, Codex Riosan. Gue tahu para influencer dari Free Fire tuh gede-gede banget. Dan pastinya itu juga karena adanya survivors yang hebat-hebat. Di balik influencer yang hebat terdapat survivors yang apa bah? Yang hebat dong. Yang hebat ya. Iya, survivor yang solid, yang hebat. Hebat juga jadi ya. Iya, karena sesuatu yang hebat juga dimulai dari orang-orang hebat. Oh, berarti gue balik kata-katanya. Di balik influencer yang besar terdapat survivors yang hebat gitu. Oke. Ini Chelsea udah pakai XM8, kita langsung aja lihat nih apa yang bakal terjadi. Dimana M1887 juga udah dikuasai diakuisisi oleh Chelsea. Ya. Ya, Cepcil tidak menggunakan gluonnya, padahal gluon tuh sangat sah buat mengocek biasanya. Bisa. Ya, tapi ini karena observatory juga banyak obstacle lah ya, kayak mobil-mobil. Riosan berhasil dapat Liong, sekali lagi Liong. Kena first blood ya. Ya, itu target tersungguh sepertinya bakal coba di cover oleh rekan-rekannya. Bom Oki juga udah mulai mengamati, dan di sini mulai agak alot pertarungannya, di mana mereka juga bakal coba menunggu zona bergerak. Yes, zonanya masih ditunggu bergerak juga, tapi Liong dijadiin tawanan aja, nggak bakal coba follow up. Gimana Rasya? Udah maju dengan shotgun, dia berhasil melakukan Cepcil. Masih ada Oki dengan P5-nya, udah dapat lagi Riosan dari belakang. Juga Sipit berhasil dengan SKS-nya. Ternyata tinggal Rasya di Gara Gaming, tapi kita lihat Liong bakal coba di revive terlebih dahulu. Bakal ditinggal sama Rasya, karena Rasya dapat satu lagi, masih ada Cuk Gaming. Apakah ini kemenangan untuk tim monster kali ketiga? Cuk Gaming sendirian. Bakal ada Gluos, coba tuh di revive, bakal dimajuin lagi, dan satu orang coba tuh selamatkan, yaitu Sipit. 3 lawan 2, Rasya udah maju depan. Bakal coba jump shot lagi, keluar cukup baik, berhasil menghalangi damage dari seorang Rasya. Rashid kali ini. Dan Rasya sendiri pun cukup efektif banget dia dengan keberaniannya, dia udah jatuhkan beberapa pemain langsung ya, dimana udah ngumpulin 8 kill dari round pertama gitu, langsung kembali ke pertarungannya. Ya, sedangkan Sipit kali ini berhasil diselamatkan oleh seorang Rasya, satu orang berhasil dihabiskan. Kali ini masih ada Oke ternyata, dan loh, kan udah habis. Begitu. Sudah habis. Kenapa masih lanjut? Sudah habis. Oke, congratulations buat Monster Truck. Masih ada game pertama, masih ada game kedua sih. Tapi kayaknya gak bakal jauh-jauh banget sih. Masih jadi tinggal 1 poin lagi, Monster Truck itu bisa menangin, mereka bakal lolos ke final match. Betul banget nih, lagi-lagi nih kalau Rasya, waduh, luar biasa banget ya. Rasya dengan apa yang dia miliki bisa dimanfaatkan dengan cukup baik. Nah, ini tembakan pertama dari M500 sudah digunakan kembali. Iya, M500 dia bisa keker-keker cantik tentunya kali ini, di mana Cuk Gaming sudah menerima damage begitu banyak, tinggal setengah darah, masih bisa pakai medkit dulu. Oke, tadi di atas Riosan masih bisa bersembunyi di sisi yang lain, masih di bawah.
beda rumah kali ini, tapi Rasya juga udah nge-spot juga adanya Ryosan karena kelihatan tadi pelurunya juga keluar ya kan. Iya, betul banget. Dan kita langsung kembali lagi di tim 2 yang mulai bertahan lagi dan lagi. Kita bakal coba mulai mengamati di mana Rasya. Oke, lagi dengan M500 ya masih belum berpaling dan kurang maju ya. Tidak begitu berani kayak round sebelumnya atau kayak match sebelumnya di mana Rasya selalu terobos aja. Kini Rasya lebih lakukan defender di area belakang bersama rekan-rekannya, mungkin lebih mengcover daripada timnya. Yap, dan kali ini melakukan pergerakan Rasya bakal perpindahan dengan Okit udah mulai kelihatan. Coba untuk spot hati-hati 500 punya scope tentunya. Bisa kena kepala lagi. Tadi Rasya bakal coba bergerak, alok diaktifkan, bersembunyi di belakang dan masih bisa menunggu zona untuk bergerak. Karena mereka pasti mau nggak mau tim dari Glider pasti keluar dari rumah. Ya, betul banget. Karena circle-nya ada di titik senternya ada di area Rasya dan teman-temannya. Dia Udah ada nungguin tembakan Ryosan. itu tuh, luar biasa loncat-loncat sambil nembak. Ya, bakal ditonjok aja. Dapat pukulan dari kemana kelanya, berhasil menemukan korban lagi dari Rasya kali ini. Coba untuk di end langsung aja. Dan dapat Ada 2 medkit yang bakal coba dimaksimalkan oleh Cuk Gaming. Cuk Gaming pastinya ngebut banget karena dia pakai Joseph juga, pakai Moko juga pasti bisa nge-spot musuhnya. Tapi tembakan dari 2 orang langsung menembakkan seorang Cuk Gaming. Itu adalah surprise attack dari Rasya dan juga Ray. Ya, keren banget, luar biasa nih. Masuk ke round kedua di mana lagi Gaming lagi-lagi dengan 2 poin advance yang sudah dikumpulkan. Mosotong cuma butuh 1 kemenangan lagi dan sementara Glider punya 1 PR besar ya, di mana mereka harus memenangkan pertarungan ini agar bisa menyamakan kedudukan dan bisa mempunyai kesempatan untuk lolos ke final. Bener, nih semifinal masih best of 3 ya. Ntar kita di final match-nya bakal best of 5, bakal lebih lama lagi. Pasti kalian lebih terhibur lagi kalau misalkan ngeliat final match-nya. Gue juga penasaran siapa kira-kira yang bakal masuk ke final match. Tapi kita masih masuk ke yang game ini, Monster Truck vs Glider, karena masih berlanjut dan udah di kalah hari lagi. Rasya udah bergerak, Thompson sudah dinyalakan juga kena headshot karena Ryosan. 2 orang Cecil pun tumbang oleh Rasya kali ini. Oke, tapi dapetin Ray Gaming langsung 2 orang sekaligus oleh Rasya, dimakan langsung habis-habisan. Dan Rasya ace kembali, semuanya langsung dihabisin quadra kill untuk Rasya. Wow, luar biasa. Lagi-lagi Rasya bakal jadi kalau man of the match mungkin. Yoi, man of the match. Ya, dimana Kianya juga mungkin jadi predator untuk Clash Squad ini. Siapakah kira-kira lawan Rasya? Langsung aja tulis di kolom komentar. Kira-kira siapa nih yang bakal lebih jago dari Rasya? Apakah benar-benar Monster Truck bakal ke final match? Dan nanti ada tim dari Magic Cube juga di final. Itu bakal epic sih. Tapi gue gak tahu nih. Masih penasaran. Gue sih mungkin aja itu tebakan dari gue. Tebakan dari gue. Kalau misalkan Magic Cube nanti pun lolos nih abis ini. Iya, tapi kan masih ada Leta dan juga FDW yang Nah, tidak bisa tidak bisa diremehkan. Jadi belum tentu juga Magic Cube lolos karena masih ada babang-babang dari tim Blue Wall. Iya, betul banget. Dimana gue yakin chemistry-nya tuh udah gak kalah kayak Magic Cube. Bener banget. Dan masih di kalah hari kali ini. Monster Truck 2-0 terhadap Glider. Dimana Cuk Gamingnya udah di spot lagi sama Rasya kali ini. Udah kelihatan sama Rasya. Rasya tahu banget nih musuhnya ada di mana juga. Dan mereka sudah membagi tugasnya masing-masing untuk nge-defense. Ya, dadah. Halo. Iya. Ya, oh. Ini Loh. Kapten Leong. Oh, pakai Nunchaku. Oh, bukan joystick. Bukan, nunchaku itu. Ya udah, dan ada Rasya lagi-lagi kita langsung lihat bersama-sama di mana Rasya sendiri pun udah mulai mengamankan posisinya, di mana satu Thompson dan M887 tentunya ini menjadi sebuah senjata dekat dua-duanya. Ya, di mana tipe kekerasan juga udah mulai terobos aja. Apa saja? Wah, sengaja Rasya tuh. Dia udah tahu predik aja. Gue yakin sih dia sengaja sih. Biar ketahuan juga kira-kira emang ada musuh gak sih di sana. Oh. Karena memang kan daerah kecil, lu buat kepredik musuh ada di mana tuh bisa banget kelihat ya kan. Apalagi tadi dipastikan dengan tembakan langsung ke arah Rasya. Rasya juga nggak beli vest, nggak beli helm. Tapi kan itu justru karena dia nggak beli apa-apa, dia agak riskan sekali ketika tembakan itu masuk ke badannya dia. Iya, tapi tadi langsung mundur, dia langsung balik untuk kayak obstacle, langsung defense. Dan kali ini Rasya udah kena tembak dari samping. Headshot dari Rasya berhasil menembakkan Cuk Gaming kali ini. Dimana Leong pun terjatuh, masih menunggu bala bantuan. Kemudian Sipit maju depan ke shotgunnya, berhasil menembakkan 2 orang sekaligus dengan Ryosan sendirian. Tersisa sendiri untuk tim dari Glider. Dan apakah menjadi 3-0 kali ini karena bakal coba untuk di follow up oleh Ryosan. Ada medkit dari Ray Gaming. Dan Rasya masih menunggu karena zona pun menutup kali ini. Udah kelihatan lagi bakal di NK. Tembak terus karena Ryosan. Dan Ryosan pun berhasil di knockdown. Tinggal Cepcil, tapi Cepcil pun nggak bisa pakai medkit terlebih dahulu. Abis di revive.
Gak sempat pakai medkit, zone lagi nutup juga, Iya. pintar banget. Mereka Betul. sabar banget. Ya udah, ini Monster Truck cuman butuh 1 poin lagi untuk sebuah kemenangan bagi mereka. Ya, dimana Cuk Gaming, Kodak, Bom juga, Orchid juga ini bakal bekerja keras ya. Ini kekalahan ketiga dan tentunya mereka nggak mau ngasih kekalahan di sini. Aduh, tolong dong buat Cepcil dan teman-temannya, langsung aja didukung dong buat teman-teman yang ada di kolom komentar ya. Didukung timnya, baik aura kemenangan buat Cepcil dan kawan-kawannya. Pastinya biar nggak kalah sama tim Monster Truck, dan mereka sebenarnya emang udah ketinggalan banget sekarang ya. Betul Tapi pastinya masih bisa ngebalikin banget karena comeback Israel gue yakin banget. Dan mungkin kalian nggak mau tim dari Glider kalah, langsung aja di hashtagin. Tapi ternyata Ryosan di sana sama juga berhasil di knock oleh Rasya kali ini. Kita lihat lagi dan langsung gitu aja sama Rasya. Masih ada 3 orang tersisa, Cepcil, Cukemen, dan juga Boom Orchid kali ini. Bakal ada Gloss 2 dipasang langsung aja. Tapi kita lihat pergerakannya udah mulai masuk. Sepet terlalu berani untuk masuk ke depan. Udah ada granat juga dipasang, dimana Liong pun kena headshot. Cukup British, tapi ternyata Liong masih bisa diselamatkan oleh Dave Fortuna. Udah naik ke atas, di luar sana Rasya, shotgun berhasil menemukan korban lagi. 2 orang sekaligus, 3 Cuk Gaming sendirian kali ini. Cukup tampil, cukup responsif, tapi Cuk Gaming berhasil menemukan Rasya. Bakal jadi tawanan karena Cuk Gamingnya udah, ternyata itu Rai Gaming turun ke bawah. Ya, Cuk Gaming tinggal selesai soal diri dan bakal coba di-commit dan langsung aja revive-nya gagal dan Boom Orchid pun harus dikembalikan Kobe, dan kita kembali lihat di sini Monster Truck dapatkan 2 poinnya sehingga Monster Truck berhasil lolos ke final. Oke, congratulations buat Monster Truck karena udah lolos ke final, tapi jangan berkecil hati untuk tim dari Glider karena ya thank you banget sudah menyempatkan waktunya untuk main di Free Fire Anniversary Star. Betul, ketika Rasya cukup sabar dalam penantian di round pertama. Oke, keren banget sih. Dimana Kapten Liang juga nggak kalah dominan sebenarnya sih. Di sini Rasya terjatuh, tapi timnya mengcover dengan cukup baik sekali. Kayaknya satu pemain dari tim Glider berhasil dieksekusi dengan Iron 94 daripada Rai Gaming. Nah, di sini ada 1 by 1 nih ketika agak gegabah buat Kapten Leon sih sebenarnya, ketika sebenarnya Kapten Leon lebih diuntungkan dalam keadaan apapun, namun sayang banget tembakan daripada Codex nih. Dan di sini ada ketika Rasya mendapatkan beberapa kill bersamaan, didapatkan 3 poin eliminasi dan cukup epic banget. Ya, luar biasa banget, dan Buya akhirnya didapatkan oleh Monster Truck untuk kedua kali. Dan di sini ada ketika round kedua dimana Cuk Gaming sendiri pun udah dapatkan 2 poin eliminasi, coba maju, dan ini nih momen ketika medkitnya baru diisi tapi harus kembali ke lobby. Dan ini ada momen ketika Cepcil berhasil di reviving, namun sayang sekali di mana zona yang sudah menghantam tidak bisa menahan daripada apa yang HP yang dimiliki oleh Cepcil. Dan akhirnya dimenangkan oleh Monster Truck. Karena kalah hari juga di sini, Ray Gaming yang masuk ke atas, di mana ada 1 orang lagi yaitu si Cuk Gaming tidak bisa berbuat banyak karena meskipun tadi dia mencoba untuk revive